last night I had a dream about you. In this dream I'm dancing right beside you, and it looked like everyone was having fun. The kind of feeling I've waited so long. Balik lagi sama kita di Real Life Indonesia. Nah, di sini kita cuma pengen bagi-bagi pengalaman aja sih, pengalaman horor ya. Kayak gua, Lutfi, kalau gua kayak di kosan gua, terus Fahri zaman-zaman ngelewatin masa horornya, terus Tito gimana? BTW Tito punya channel YouTube nih, Tau apa nama channel YouTube lu, Tok? Nggak ada gua. Cinemascope ya? Cinemascope. Bang Krips. Hah? Bang Krips bukan? Bang Krips dianya. Karakternya yang gua buat. Iya, buat anak-anak film gitu, tonton sih itu sebuah pengetahuan. Bohong semua isinya. Astagfirullahaladzim. Ya udah, sekarang masuk kali di video kali ini tuh kita bakal ngebahas pengalaman pengalaman horor mungkin ya. Iya, pengalaman serem siapa ya namanya ya? Ya intinya Horror eksperimen. Horor. mungkin kalau dari siapa dulu nih? Experience. Dari Wing aja sebelah. dong. Experience bukan eksperimen. Experience kan gua bilang. Coba ntar replay, minta replay ya. Gua minta replay ya. Dari yang punya channel lah. Jadi ada gue dulu. Dari Reja. Gua. Jadi kalau di gua di waktu itu di kosan gue tuh rumornya dulu katanya ya, gue nggak tahu nih, mungkin teman-teman kosan gue ada yang nonton kan, katanya dulu tempatnya tuh horor gitu, cuman gue nggak tahu. Terus gue ngelewatin satu momen, jadi gue nginep nih di kamar gue, namanya tuh ada Alvin sama Nanda tuh temen kos gue juga, cuman kamarnya seberang gue. Terus kan kalau gue kan kamar kos itu kasurnya tuh kasur kecil gitu ya kan, kasur kecil. Jadi gimana sih kalau ini apa namanya, horizontal apa? Vertikal, horizontal. Iya, kalau ke bawah gini apa ya namanya? Landscape, portrait. Bukan, pokoknya gambar aja lah, kasih gambar. iya, pokoknya kasur yang buat sendiri gitu deh, kasur single bed. Nah, terus kita bertiga. Jadi habis nonton film horor tidur bertiga. Jadinya itu tidurnya tuh nyamping gitu deh sampai jam 3 tuh. Nyamping kayak ikan gitu, sarden. Nah, terus pas itu jam 3 pagi, gue inget banget kosan gue udah gelap, jadi lampu luarnya tuh dimatiin. Jadi kosan gue tuh kan lorong gitu. Di atas itu ada dapur jam 3 pagi. Terus kosan gue itu khusus cowok, gak ada cewek, terus gak ada berkeluarga, gak ada, khusus cowok. Terus abis itu jam 3 pagi nih, gue udah bilang, anjing tadi filmnya serem ya, gue bisa ngomong gitu sama temen gue. Nonton apa tuh emang? Aduh, gue lupa, ini gue lupa nama filmnya. Insidious. Bukan, Indo film apa luar. Jadi Insidious. yang anak kecil nginep di rumah nenek. Oh. Iya, tahu kan lu? Narnia. Bukan, itu fiktif tau. Tahu kan lu, neneknya tuh nenek punya penyakit gitu. Gue pernah tahu itu aja, tapi gue lupa. Ya udah deh, pokoknya filmnya tuh kayak gitu deh. Terus abis itu jam 3 pagi udah mau tidur, terus tiba-tiba kita bertiga udah merem ngobrol-ngobrol, ada aja yang ngomong kan, merem. Udah tidur, gue bilang tidur merem. Tiba-tiba ada suara piring, centeng, cuci piring. Terus gue bilang, lu pada denger ya? Gue bilang, iya denger. Suara apaan tuh di atas? Terus lu denger anak kecil ketawa nggak? Gue bilang gitu. Gue denger tuh jelas banget suara anak kecil ketawa. Iya. Terus abis itu, wah ya denger. Udah gitu pintu kamar gue ditutup karena waktu itu gue belum ada kipas kan. Tapi udara Malang tuh kan emang dingin ya. Oh, karena emang nggak AC sana. Emang nggak AC. Terus emang terus kena udara luar gitu. Jadi lorong tapi atasnya tuh langsung ke langit. Jadi kalau hujan langsung ke depan kamar gue gitu. Nah terus singkat cerita, gue denger suara anak kecil ketawa. Terus temen gue juga denger. Oh iya, gue juga denger. Terus lihat jam kan. Lihat jam 3:30. Wah, 3:30 lagi kan. Kan kalau di lu tuh ngasih konsep horor tuh biasanya jam 3. Ya, Jam 3 tuh jam-jam jam 4 lah. Iya, pokoknya jam-jam horor gitu kan. sebelum azan subuh tuh ya. Iya, terus temen gue nekat satu, Alvin ini orangnya emang agak belgi gitu. Dia manggil, "Woi, siapa tuh?" Masih ketawa, anak kecil malah ketawa lagi kan. Gue anjing serem banget. Alvin juga gitu. Iya, udah gitu gue tidur di sini lagi. Enak dia cuma nginep di kosan gue. Terus abis itu udah tuh nggak lama jam 3:30 udah kita merem. Udah nggak ada suara cuci piringnya. Terus kita paksa tidur, merem nih. Gue sampai meragain merem kan, karena gue beli inget memori. Merem. Terus tiba-tiba ada suara anak kecil ketawa lagi. Tambah lagi suara cuci piring yang sama lah.
Gue bilang, lalu pada denger gak? Ternyata temen gue masih pada belum tidur juga. Wah iya denger. Akhirnya temen gue Nanda balik ke kamarnya. Gue tidur berdua udah gue paksa tidur. Paginya udah gak ada apa-apa lagi. Itu dekat kamar lu. Iya, depannya. depan gitu. Depan persis. Iya, jadi kan lorong. Terus lorong, depannya ada kamar, di sini kamar. Jadi seberang-seberangan gitu kamar gua. Paginya lo cek gak paginya? Bener ada cuci piring atau ada fingerprint gitu kan? Enggak dong. Gua jadi game, Bro. Ya siapa tahu kan ada bekas-bekas orang cuci piring. Enggak. Nggak Nah, ada. udah abis itu ya udah. Abis itu udah biasa lagi. Sebenarnya masih ada lagi sih. Kosan gua tuh emang serem dah. Kalau malam tuh kadang ada suara. Tapi kayak semua kosan gak sih kayak gitu? Iya, tergantung kosan gak sih? Tergantung kosan ya. Nah, lu kan juga pernah toh. Ngekos, kalau waktu ngekos gue nggak ada masalah. Malah tuh masalahnya waktu gue punya rumah di Bekasi dulu. Oh iya, terus. Itu sekitar tahun 2018. Nah, waktu itu masih zamannya libur kuliah tuh, libur semesteran. Jadi kira-kira ada lah sekitar semingguan gue nginep di situ sendirian. Bokap nyokap lagi di Tebet atau di Jogja gue lupa tuh. Oh iya, lu kan ada. Nah, si adek gue harusnya nginep bareng gue, tapi sekolahnya waktu itu belum libur. Jadi gue dulu ke Bekasi. Terus adek gue harusnya adek gue di Jakarta. Waktu itu sekitar jam 3-4 setelah habis main game nih. Main game paling malam-malam, wah udah ajan nih. Ini malah habis ajan. Habis ajan. Sendiri tuh di rumah. Sendiri gue di rumah. Sendiri di rumah habis ajan, habis kelar main game. Udah ya cabut. Dah cabut lah tuh dari Discord. Gue dari kamar yang biasa main game pindah ke kamar gue dong. Nah, kamar gue ini modelannya tuh asbesnya nggak ada. Jadi lampu. Asbesnya? Ya, asbesnya nggak ada, langsung lampu. Ada lampu itu ada kayak tirai buat ngalangin nyamuk. Nah, dari tirai itu gue buka lah, gue tiduran kayak biasa lah, aman lah. Entah kenapa gue nggak bisa tidur tuh. Gue cek jam, masih jam 5, gue masih rebahan. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Udah pengen subuh tuh. Udah pengen subuh jam 5 pagi, gue rebahan coba merem sekitar 15 menit 20 menit gue merem, ada orang buka pintu kamar gue kira ini nggak baik nih kalau gue melek nih, gue udah nggak baik nih kalau gue melek, gue merem aja deh. Itu soalnya hawanya juga perumahan yang masih sepi. Oh iya. Perumahan masih sepi di daerah Bekasi tuh. Bekasi mana tuh? Bekasi Timur, Harapan Indah. Oh, Dekat komplek Harapan Indah. Nah, waktu itu sekitar berarti 4:30 lah ya. Anggapnya 4:30. Itu tirai gue kalau ada orang buka atau masuk kan meski disingkap dulu tuh, dibuka gitu. Iya. Buat ngalangin nyamuk ya kan. Itu di pintu kan? Di atas ranjang gue. Oh iya, terus. Sorry. Jadi gini nih modelannya, ranjang. Iya. Lanjut ranjang. Nah, di atas kanan kirinya ada tirai, langsung ke plafon, terus plafonnya dikasih tirai lagi. Supaya nyamuk ya kan. Itu tirai kebuka, Bray. Pasti kerasa lah, pasti ada suara ker. Buka, makin nggak bener nih. Gue makin merem nih, nggak berani ngeliat. Nggak lama kasur gue kan kayak double bed, supaya gue pakai sendiri. Harusnya gue sama adik gue kan, double bed. Akhirnya ada yang naik ke kasur gue tuh kerasa kayak set. Kayak menyusut gitu tuh ke bawah tuh. Samping gue persis. Udah nggak berani buka mata, gue tidur, bangun sekitar jam 10-11an tuh gue lupa. Lah, gue lihat ternyata bener, Bray. Kordeng gue ada bekas bukanya. Kasur gue nggak tahu kenapa itu harusnya ada satu bantal di sebelah gue. Jadi gue tidur tuh mepet tembok, ada 2 bantal, 1, 2. Gue gulingan ngadep tembok. Nah, itu si bantal harusnya sebelah gue dong. Jatuh lah ke bawah. Logikanya kalau angin gue masih mikir nggak mungkin angin juga sekuat itu. Angin tirai masih mungkin. Tirai mungkin. Bantal enggak. Apa gue tidur pecicilan nih gue bilang. Itu sih kalau pengalaman gue tuh. Paginya gimana? Ya udah paginya gue pulang ke Tebet sama adek gue. Nggak lagi gue nginep sendiri. Nah, komputer lu? Waktu itu masih di Bekasi tapi sebulan 2 bulan gue ambil ke Tebet, jadi stay-nya di Tebet. Udah ngeri juga lah. Gue juga tidur di situ. Itu gue rasa dia keganggu perkara gue main game-nya terlalu berisik sih. Ini teman-teman main game juga pasti ngerti sih berisiknya kayak gimana. Kok kayak gitu gue malah ngerinya bukan yang mistis-mistis sih. Orang gila sih lu. Iya, gue ngeri itu malah orang. Kalau enggak lu kunci enggak? Kunci pasti. Ya, kalau gue kunci tuh kamar enggak. Cuman pintu depan gue kunci pasti. Barang enggak ada yang hilang. Barang enggak ada hilang, pintu depan gue kunci, pagar gue gembok. Motor pun aman di depan. Iya sih.
nggak ada masalah. Masa orang maling terus numpang tidur dia bro? Misalnya gini loh ya, stranger kan dari luar dia butuh tempat berteduh, pas paginya dia cabut. Enggak sih, enggak. Kalau Kejauhan. stranger cewek mah nggak masalah gua. Astagfirullahalazim. Cerita itu pak. Banyak-banyak istighfar deh lu. Aduh. Tapi kalau stranger gitu serem juga sih. Parah. Kayak di film-film anjing. Tahu-tahu ada orang di loteng gue ya. Goblok, film TA gua anjing. Kalau gue sih bukan pengalaman horor ya, lebih kayak pengalaman spiritual gitu sih. Itu horor nggak sih? Nggak tahu sih jatuhnya horor apa enggak sih? Bedanya Sama aja ya. Mirip-mirip. Mirip-mirip dikit lah. Oke. Jadi gue kan kuliah di salah satu instansi universitas swasta di Jakarta. Ospek gue itu diganti sama pendidikan bela negara. Itu gue di Rindam Jaya. Pas gue lagi di Rindam Jaya itu gue seminggu tuh di sana tuh udah kayak pelatihan tentara lah. Wah kacau dari situ. Lo ospek nginep gitu. Nginep 7 hari pak. Adalah ketika pas gue udah mau selesai pulang ke Jakarta di satu momen tertentu di malam hari, gue itu disuruh kumpul di lapangan tenis malam-malam jam 7 buat renungan malam segala macam, mengingat jasa orang tua, jasa leluhur ya gitulah. Gue kan udah paling males kan kalau udah ketemu kayak gitu kan. Udah gitu gue juga orangnya bebel. Gue tidur lah di situ. Gue tidur pas banget di net. Tidur duduk gitu. Tidur duduk begini. Nah, udah gitu tuh selesai gue tidur, sebelah gue nangis. Gue kira kan ya terharu nih orang nih. Sebelah lu tuh. Sebelah gue percis, cewek. Terharu kan. Nangis. Nggak lama malah ketawa-ketawa sendiri. Gue langsung bangun kan, gue kaget, gue ngeliatin tuh. Lu 5 menit. panggil panitia gak? Enggak, gue masih ngeliatin dulu. Gue ngeliatin, dia ketawa-ketawa. Baru tuh, dia madep gue kan, langsung kayak ngeliatin gue. Ketawa-ketawa sendiri tuh, Ja. Wah, gue langsung angkat tangan kan. Pak, mohon maaf pak, sebelah saya ini kenapa ya pak? Bener dong, kesurupan satu orang. Lama-kelamaan berderet. Depannya dia nangis-nangis, ketawa juga. Wah, lama-lama tuh berderet dari satu orang ke orang yang lainnya. Dalam satu tempat. Wah, udah di situ hektik banget dong, pecah. Lu gak kena. Gue gak kena. Tapi lu ada berasa-berasa kayak aduh. Wah, gue nggak berasa kayak gitu. Tapi ada salah satu momen anak cowok caper juga di situ, pura-pura kena kesurupan. Lucu banget sih, gila. Jadi caper. Itu aneh banget sumpah. Udah gitu adalah selesai kayak gitu kan, renungannya dicabut, anak-anak suruh balik ke tendanya masing-masing. Bukan tenda sih tuh namanya, barak. Oh, barak. Iya, ke baraknya masing-masing. Tapi gue nggak mau, gue masih ngeliatin kan korban-korban yang kena kayak gituan. Pas gue lagi liatin tuh semua, ada satu ketika cewek kesurupan di situ aja. Ada juga cowok yang udah mau nenangin. Kayak wah gila, udah kayak Kiprana Lewu dah. Udah gini-gini kan. Gini. Diludahin sama situ cewek. Cuh, kamu mau ngapain saya? Saya ini suka sama anak ini. Depan gue lagi nontonin gini kan. Kalau kamu mau ngeluarin jasad saya di dalam anak ini, bawa dulu anak ini ke dunia saya. Baru saya pengen cabut dari anak ini. Wah, ngeri banget. Gila. Gue langsung situ, anjir ini beneran apa enggak ya? Nah, gue yang bingungnya kan disuruh pencet tangannya ya, diginiin ya. Ya gue ikutin dong. Lu ikut megang juga? Gue juga ikut megang. Gara-gara modus. Lo bantuin megang gitu ya? Ikut bantuin megang. Jadi tuh ceweknya diginiin, udah kayak exorcism gitu lah. Iya, ngerti. Gue diginiin. Ada 5 orang lah di dalam satu cewek itu kan. Buat tanganin si cewek. Tangannya diginiin, kakinya dipencet, segala macem. Wah, gelagatnya dia tuh berubah-berubah tuh. Lut, sama aja. Yang pertama tuh dia kayak implementasi cewek, tapi itu berupa nenek-nenek. Dia tuh jadi fasih bahasa Jawa di situ. Iya. Pas fasih bahasa Jawa, dia tiba-tiba bilang, saya tuh nggak suka sama kalian di sini. Kalian itu nggak sopan di tempat saya. Seharusnya kalau kalian ingin sopan di tempat saya, berlaku. Tolonglah ada etika baiknya dalam masuk ke lingkungan yang baru. Jangan langsung kayak teriak-teriak sana sini, ngomong kata-kata kasar dan berbuat hal-hal jorok. Jadi emang ada orang yang jagain gitu ceritanya. Jadi tuh kalau kata orang sana ya, Rindam Jaya itu bekas pelatihan tentara Jepang lah, sama bekas. Berarti lu balik ke Jakarta, lu di Jakarta dong. Masih di Jakarta tapi. Oh. Yang konyolnya itu tuh pas dirasupin si cewek itu, pertama wujudnya dia tuh jadi kayak nenek-nenek gitu, bilang pakai bahasa Jawa segala macam. Gua kan orang Jawa, tapi gue cuma bisa ngertiin bahasa Jawa, nggak bisa ngomong langsung. Udah gitu yang lebih parahnya lagi, 5 menit kemudian dia berubah lagi aja. Lu tau, berubah kayak monyet gitu lah, ketawa-ketawa sendiri. Oh, banyak berarti yang masukin ya? Ngelihat kiri kanannya dia kan, ngelihat ke satu poros langsung tuh ke teman gua. Diketawain tuh, disenyumin tuh. Abis itu ketawa-ketawa lagi, berubah lagi, jadi sosok cewek lagi. Nah, saking nggak bisanya tuh buat ditanganin sama anak-anak di situ, diangkat lah. Wah gila, pas gua angkat tuh ya, kakinya berat banget ya. Ya angkat, dipindahin ke musola. Gua kira bakalan tenangan ya. Nggak taunya makin parah di situ. Makin berontak dia.
makin berontak segala macam, sampai bajunya mau dibuka-bukain gini-gini sama dia. Gila kan. Tapi dia nggak bisa nyerang ya nggak sih? Dia nggak bisa nyerang kalau udah kayak gitu. Gue juga bingung ya kan. Nah udah pas dia nggak bisa nyerang, ditanganin, cepet berhasil tuh, cepet sembuh. Pas sembuh 5 menit kemudian balik lagi kayak gitu, ketawa-ketawa lagi, terus malah ngomong, saya suka nih sama anak ini, balik lagi kayak gitu. Mohon ya jangan diganggu saya mau sama anak ini juga ngundang saya buat masuk ke tubuh saya sendiri. Wah gila, gue sih langsung kayak anjing, ini udah gak beres nih, gue langsung cabut kan. Lah terus anak yang kesurupan itu gimana besoknya? Anak yang kesurupan itu nih, yang lebih konyolnya lagi, dia sembuh, tapi badannya lemes banget, mukanya udah pucat. Nah pas balik ke kampus, kesurupan lagi di kampus gue. Gila nggak? Kayak udah ditempelin gitu deh. Nah iya, pas di kampus, kesurupan roh yang ada di Rindam Jaya ini, dia malah bilang, tolong balikin saya udah nggak betah di sini, saya pengen pulang ke habitat saya Siapa lagi. suruh ngikut anjing? Kan gila ya. Nah yang lebih nggak logisnya lagi, pas gua keluar dari musola, gua sempat ngobrol kan sama TNI di sana. Pak, emang di sini tuh udah kebiasaan ya Pak? Sebelumnya sih emang pernah kayak gini, tapi nggak sebanyak ini baru rekor 21 orang yang kena. Terus Pak, kalau bisa misalnya kayak gini tuh udah ada pawangnya apa gimana sih Pak? Sebenarnya sih ya cukup kita aja yang bisa ngendaliin situasi di sini, tapi ya ini kan berhubungan udah parah, jadi kita manggil Ustadz ke sini dan alhamdulillahnya masih bisa ditanganin meskipun sedikit. Mungkin ini gara-gara ulah kalian juga sih, ada yang buang softtek sembarangan. Itulah penyebabnya. Kalau lu sendiri pernah lihat gak waktu chaos tuh kayak gitu? Terus ngeliat sendiri ada penampakan atau kalau orb sama penampakan Orb. cuma pas gua malam-malam mau nyari rokok nih tuh sama teman gua ngeliat di pojokan, ada pocong ngeliatin kita. Gua masih jalan kan santai. saya. Gua masih jalan dong, santai dong. Apaan sih? Skeptis, Udah anjing, gak usah mikirin yang aneh-aneh. Enggak, gua serius, ada pocong di pojokan. Gua ngeliat tuh, nggak ada apa-apaan. Ya udah gua lanjut tuh. Lanjut aja. Lanjut Tapi aja berarti deh. lu nggak diliatin. Iya, kalau diliatin sih enggak. Gue juga pernah sih, tapi waktu kayak gitu-gitu juga. Itu memang gila sih kalau misalkan kayak gituan tuh. Kalau lu pengalaman lu Ini di mana dulu nih? Gak tau, lu kan banyak lu. Apa ya? Di rumah. Ada di sini. Ada. Pernah itu paling parah dulu sih. Yang di rumah. Tapi yang mana ya? Itu mungkin yang shoot yang horor apa, pengalaman gue pas syuting horor itu mungkin next kali ya. Ini yang di sini dulu aja, yang dekat dulu aja kan. Siapa tahu kan terkeluar gitu. Ya astagfirullahaladzim. Lu yang tinggal di sini, gue sih balik. Perilaku sih balik. Suara apaan? Jam ini ada lu. Kagak tadi dia ngomong. Iya gue denger. Terus. Oke, lanjut ya. Ketawa gitu ya? Hah? Ketawa gitu ya? Enggak tahu kayak bisik. Gitu. Denger dulu terus. Itu jam 3 pagi tuh. Lu main PS gitu kali? Enggak, itu gue belum main PS, masih Dota. Masih sering Dota gue. Oh, ada lu lagi main sama lu tuh kalau nggak salah dah. Sama lu. Oh, gue tahu ceritanya. Lagi Dota nih. Terus kan biasalah kalau jam 1 jam 2 tuh gue udah mau kencing gitu kan. Kencing kan, ini rumah gue nih, kamar, gue keluar ke sini. Nah, kamar mandi sini. Iya. Nah, kan. Kita tahu tuh. Di sini mesin cuci kan. Iya. Mesin cuci. Oke, gue di situ kencing dulu kan, udah kencing jalan nih. Tutup nggak pintu? Enggak, gue buka nih. Bodo Gue takut dia. Kan memang biasa gue buka kalau malam. Udah kencing kelar. Tiba-tiba gue kan kalau gue mau kamar mandi kan rada naik gini. Iya. Ada tangga step dikit gitu kan. Gue turun tuh, pas udah mau udah kelar kencing turun, pleset. Pleset, lampu mati-mati semua. Kayak apa ya? Ya pokoknya kalau di film-film ya gitu kan pokoknya. Tak. Iya, nah, Flicker terus, gitu ya? Flicker. Nah. Terus mesin cuci bunyi nyala. Tadi dulu. Lampu kedap-kedip tapi mesin cuci nyala statis. Nyala statis. Tapi lampu kedap-kedip. Kedip langsung. Udah enggak logis tuh. Nah itu gue bingung kan, anjing kenapa nih? Kalau gue kepleset oke lah kepleset kan. Tapi ini lampu langsung nyala. Itu momen pas banget abis kepleset. Pas gue jatuh, dek, ada bunyi gitu, gue nggak tahu itu bunyi apa. Bunyi listrik kalau kayaknya dah itu. Nah, gue langsung mikir kan, Kaget beneran dia aja kayak gini. apa emang bener gitu ya? Yang di film-film atau di yang pernah kita tonton gitu kan. Kalau misalkan ada suatu hal mistis gitu, dia nyerangnya ke listrik. Iya. Itu gue juga bingung sih kayak gitu. Kayaknya itu dia emang menghantarkan gitu deh, menghantarkan. Ada frekuensi. Iya, frekuensi antara dunia dia sama dunia kita, dia ke tengah-tengah tapi ke listrik.
Ya bisa kan? Bisa, masuk. Film apa sih lu kalau nggak salah dah? Nggak tahu, pokoknya banyak loh Win. Kalau kayak gitu tuh kayak emang udah tradisi dari sana sih. Tradisi. Kebiasaan yang ini kan. Nah habis itu gue bangun kan, gue langsung panik. Gue tidur kan kamar gue masih sendiri tuh gue. Masih tidur sendiri. Gue udah nggak kuat tuh. Enggak, pas belum balik ke kamar gimana? Udah pas gue bangun biasa lagi, nyala semua. Terus nggak ada suara listrik yang gitu, nggak ada suara statis lagi. Nah, gue bangun kayak biasa, gue bingung kan. Enggak, lu jatuhnya tuh parah enggak? Enggak. Oh, Kayak cuman kepleset terus ke belakang Gue ini. punya asumsi sih, terus. Nah udah gue jalan bangun langsung kayak anjing ada apaan nih gitu kan. Gue langsung masuk kamar. Udah nggak tenang gue di kamar sendiri. Nah, lu Discord gimana? Discord masih nyala. Ntar ada fun fact-nya tuh, ada fun fact-nya. Di Discord-nya tuh ada suara. Oh iya. Di Discord Gue masuk ada suara. ke kamar kan. Gue bilang, anjing gue jatuh tau gitu kan ngomong. Kayak gue ngomong gitu, pokoknya gue ngomong gini ngasih tahu. Iya gitu. Tapi gue nggak ngasih tahu yang ini, nggak ngasih tahu yang apa namanya. Udah gue bilang gue diem aja, terus dia tiba-tiba nggak tahu siapa yang ngomong. Gue yang ngomong, lu di kamar lu ada cewek ya? Gue ya Lutfi nyimpen cewek di kamar kayak Oh, itu kan lagi satu Discord. ada Ian juga, saat gue Lutfi Ian. Lutfi nyimpen cewek di kamar, kayaknya udah biasa. Lu sama siapa lu di kamar? Tadi waktu lu keluar ada jeduk, terus ada cewek ketawa lu. Siapa lu cewek ketawa lu? Udah kenceng tuh ketawanya tuh. Kedengeran di Discord Ian, gua denger. Lu bisa tanya Ian. Ketawanya tuh kayak dekat apa jauh jaraknya? Rada jauh. Dekat. Kalau biasanya Lutfi kan pakai headset kan dia kan. Kalau biasa nempel sini, gue udah tahu nih ini pakai mic-nya lagi dipakai apa enggak kan. Ini Ya pokoknya kerek gitu. nah, rada jauh. Si cewek ini ketawa terus ada bunyi jeduk dulu baru si cewek ini ketawa. Gue tanya, lu di kamar sama cewek siapa? Lu mak lu ya? Enggak, mak gue di kamar. Oh, itu siapa anjing? udah jadi bahas kata dia gitu. Ya udah, besok paginya baru gue bahas lu yang bener lu sama siapa di kamar. Buset. Di situ itu kalau nggak salah sih tuh habisin gue ngerjain itu kayak habis praktika nggak sih? Iya habis praktika itu, ya? tapi nggak ada selang sehari 2 hari gitu loh. Iya. Nggak pulang praktika langsung kita main, nggak, kita rehat dulu main. Gue kira juga gue halu kan, tapi Ian juga denger kan, nggak mungkin kalau gue halu ada orang lain yang ikut denger. Ada jeduk kerasa itu kayak orang jatuh. Itu orang jatuh. Itu jeduk orang Masa jatuh. kenceng banget suaranya. dari sini loh. Gua tahu Masuk, kan. Bray. Gak mungkin dong suaranya. Pintunya lu tutup kan, pintu kamar. Gak mungkin tau. Siapa tahu pintu kamarnya ketutup. Dia ngaco. Ya mana gue tahu, pokoknya ada suara jeduk, ada orang ketawa. Nggak tahu sih, kalau menurut gue kayaknya emang lu disengin jatuh, terus pas lu lagi kenapa-napa jatuh mau dimasukin. Oh enggak, besoknya gue kan ke ini, gue cerita sama gue kan, ke nyokap gue, mau ke bokap gue dibawa ke saudara gue yang indigo. Ah. Gue sering nyeritain gimana, dia ngegambarin, iya itu emang disengin gitu, ngegambarin, diliatin dong ininya yang Serem. gangguin gue, serem banget ini. Wujudnya apa? Enggak kayak ini, kayak siapa namanya, setannya Sasuke, monsternya Susanoo. Iya kayak gitu. Burung gitu. Susanoo emang burung. Tulang doang aja maksudnya. Tulang yang ada tanduknya. Iya kayak gitu. Tulang doang. Dilihat kayak gitu kan, wah anjing, gue takut banget kan. Lu sholat gak gitu? Apa? Sholat gak? Sholat gue. Enggak, itu antara percaya sama nggak percaya sih kalau kayak gitu kan. Cuman ya gue udah dia ngegambarin gitu kan, kita jadi parno sendiri. Iya. Katanya itu dijagainnya dia di dapur sini sama di ini mesin cuci di situ. Oh, deket pintu ya lu? Depan kamar mandi? Iya, nah di situ tuh gue kayak, tapi setelah kejadian itu sampai sekarang gue udah nggak ada kejadian lagi ya. udah nggak ada. Udah itu doang. Itu doang kalau di rumah sih. Gue di rumah nggak ada sih. Gue di rumah juga nggak pernah sih ya. Selama gue. Cuman kalau lu pada belum sampai di mungkin itu kayak dijorokin gitu kan. Iya sumpah, teori gue kayak gitu sih, maksudnya Iya. asumsi gue kayak gitu. Jadi emang pas lu itu pengen lu kan dimasukin. Oh, Tapi kalau nggak kuat. Iya, nggak tahu ya. Kayak pas lu lagi tek jatuh, terus lu kenapa-napa pas Kayak jatuh. transisi nggak sih? Iya, jadi tek pas jatuh lu dimasukin, tek gitu. Kalau feeling gue ya. Bisa jadi sih kayak transisi guanya gitu. Kalau soalnya nggak ada yang ngeh gitu kan kalau misalkan lampu mati atau enggak gitu kan. Itu kayak mungkin kalau kayak transisi dirasukin kali ya. Maksudnya Iya, antara mungkin. pikiran gua tuh Cuman udah untung kayak- lu nya kuat bangun lagi. Enggak, untungnya apa aja? Pikirannya dia tuh lagi nggak kosong. Iya, soalnya tuh nggak tahu ya, asumsi gue lu mau dijatuhin itu kan pas lu turun. Pala lu mau dikenain ke itunya kali, pentokan. Bisa jadi. Lu jatuhnya palanya di mana? Oh, lu jatuhnya duduk ya? Jatuhnya duduk. dulu. Tapi anehnya ya, gue pas udah jatuh gitu,
Enggak. Kan biasanya kalau jatuh gitu langsung berdiri lah ya. Iya. Ini gue duduk dulu, diem doang. Gue kayak lama banget. Gue masuk kamar kayak, jadi gue ngapain kayak lama banget gitu di luar jatuh doang gitu. Udah. Emang sengaja gangguin. Lu ngerasa itu lama ya? Iya kayak lama. Gue kayak ngeliat sekeliling dulu kan kayak suara itu dari mana? Ternyata masih cuci gitu. Bunyi semuanya. Tapi itu emang bener sih. Ya, yang suara tuh kalau misalkan dekat dia tuh jauh. Kalau misalkan suaranya jauh berarti makhluk itu di sekitaran kita. Terus Tapi lu tidur tenang nggak? Kagak, gue pindah kamar mak gue. pantas habis itu udahan main ya lu. Paling kayak gitu ya. Sebenarnya banyak banget, cuman takutnya nggak cukup waktunya. Iya, Ntar kalau setuju ada part 2 Nih. bisa kali. Banyak sih, sebenarnya gue masih ada banyak lagi. Ada gue ketindihan lah, ada gue tiba-tiba Nah, diem. ini wing tuh banyak banget wing. Ketindihan. Iya, wing tuh banyak banget. Ketindihan sih. Sebenarnya tuh kalau ketindihan dia ada. Udah ntar lagi. Keep buat yang kedua. Nanti aja nanti. Di gue di yang kedua kalau setuju nih, gue juga ada yang waktu gue dihipnotis. Dihipnotis. Gue nggak antar aja sih. Oh, iya. Iya deh pokoknya. Hipnotis. Ya pokoknya gitu sih cerita pengalaman lo. Ya lumayan seru, gue aja lumayan kaget pas lo cerita kayak gitu. Gue nggak expect sih lu ternyata ada pengalaman kayak gitu. Itu kayak Wing kesurupan 21 orang apa ya? Coba masa Jelas suka sebenarnya. Tito tidur bareng setan. tidur bareng nggak jelas. Dijorokin setan. Lah gua ada nyuci piring jam 3 pagi cewek. Lumayan, bro, pembantu gratis. Cuma kayak kalau kayak gini balik lagi sih kita sih Masalah percaya nggak iya, percaya atau asumsi sih. Iya. Iya. Ini kan pengalaman gitu. Iya, sudut pandang kita kan. Gak tahu sebenarnya beneran ada. Ada atau enggak atau itu suges aja Parno gara-gara Parno. Ya, pokoknya kalau teman-teman dari nonton sampai terakhir kayak gitu deh. Tapi so far kayak gitu aja ya. Jangan Untuk lupa episode ini kayaknya. Untuk episode ini. Mungkin ntar kalau ada part 2 komen aja kalau mau setuju komen lah ya. Soalnya biasanya gak ada yang mau komen. Kasian banget. Komennya kalau mau komen. Iya udah. Pokoknya jangan lupa di like, comment, Subscribe. subscribe. Jangan lupa as always Have a nice day.